Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di channel yang keren beken inspiratif. Semoga sobatku baik selalu sehat penuh bahagia dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang hubungan gelap mahasiswa dengan dosen cantik ayu manis. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Langit sore di kampus Universitas Cahaya Nusantara tampak mulai memerah. Mahasiswa sibuk mengakhiri aktivitas harian mereka. Di antara mereka, Andi melangkah perlahan menuju perpustakaan, tempat ia biasa menghabiskan waktu untuk belajar. Sosoknya sederhana, namun pandangan matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Semester 5 ini terasa berat, apalagi dengan beban tugas yang menumpuk. Ketika Andi memasuki perpustakaan, aroma buku-buku tua bercampur dengan pendingin ruangan yang menyegarkan menyambutnya. Ia memilih meja di sudut, meletakkan tasnya, lalu mulai membaca jurnal yang menjadi referensi tugas. Namun, sesuatu mengalihkan perhatiannya. Seorang wanita, dengan aura yang begitu memikat, melintas di dekatnya. Wanita itu adalah Ibu Angel, dosen mata kuliah psikologi sosial yang terkenal cerdas sekaligus berwibawa. Di usianya yang menginjak 40 tahun, ia masih tampak anggun dengan rambut panjang hitam yang selalu tersisir rapi dan senyum yang teduh, meski ada sorot mata yang menyiratkan kesedihan. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik penampilannya yang sempurna, Ibu Angel menyimpan luka mendalam. Suaminya, Pak Bimo, telah 2 tahun terbaring lumpuh akibat kecelakaan. Hubungan mereka menjadi hambar, dan kehidupan rumah tangganya terasa kosong. Ibu Angel, sapa Andi sopan, sedikit gugup. Ia tidak menyangka bertemu dosennya di sini. "Ah, Andi," jawab Ibu Angel dengan senyum lembut. "Sedang cari referensi untuk tugas saya." Andi mengangguk. "Iya, Bu. Ada beberapa konsep yang masih saya pelajari." Melihat kesungguhan Andi, Ibu Angel duduk di kursi di depannya. "Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu bertanya. Ya, saya punya waktu sebentar sebelum pulang." Percakapan itu mengalir dengan santai. Andi tidak hanya menyadari betapa cerdasnya Ibu Angel, tetapi juga menemukan sisi manusiawinya yang hangat. Ada cara berbicara Ibu Angel yang membuatnya merasa nyaman, seolah mereka bukan sekadar dosen dan mahasiswa. Setelah lebih dari setengah jam berdiskusi, Ibu Angel melirik jam tangannya. "Wah, sudah sore. Saya harus pulang. Terima kasih sudah mengingatkan saya betapa menyenangkan berbagi ilmu, Andi." Andi tersenyum kecil. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu. Ibu sangat membantu." Namun, sebelum pergi, Ibu Angel berhenti sejenak. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasa Andi berbeda. Ada kehangatan yang ia rindukan, sesuatu yang tak ia temukan lagi di rumah. "Andi," panggilnya pelan, membuat pemuda itu menoleh. "Kalau ada hal yang kamu butuhkan, bisa kirim pesan ke saya. Saya tahu tugas semester ini cukup berat." Ia menuliskan nomor ponselnya di secarik kertas dan menyerahkannya pada Andi. Andi sedikit terkejut, tapi ia menerima kertas itu dengan hati-hati. "Terima kasih, Bu." Ketika Ibu Angel pergi, Andi masih memandang punggungnya yang menjauh.
Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatnya sulit mengalihkan perhatian. Entah itu karena keanggunannya, kecerdasannya, atau mungkin karena ada kesedihan yang tidak terucap. Dan di sanalah awal mula kisah mereka dimulai, sebuah hubungan yang tidak seharusnya, namun perlahan menciptakan ruang untuk gairah yang tak tertahankan, mengguncang hidup keduanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, Andi duduk di kamarnya yang sempit, dindingnya penuh poster-poster motivasi. Di tangannya, ia memegang kertas kecil berisi nomor telepon Ibu Angel. Sudah beberapa jam ia memikirkannya, tetapi ada dorongan kuat untuk menghubungi dosennya itu. Dengan sedikit ragu, Andi mengetik pesan. "Selamat malam, Bu Angel. Ini Andi. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya sore tadi. Saya merasa sangat terbantu." Andi meletakkan ponsel, mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku, tetapi ponselnya bergetar. Balasan dari Ibu Angel muncul. "Selamat malam, Andi. Senang bisa membantu. Kamu mahasiswa yang sangat serius, dan itu menyenangkan untuk saya. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan." Pesan sederhana itu membuat hati Andi berdebar. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia rasakan. Sebagai dosen, Ibu Angel sudah cukup banyak membantunya. Tapi ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang ia takuti untuk diakui. Di sisi lain, Ibu Angel duduk di sofa rumahnya. Rumah besar itu terasa sepi, meski suaminya ada di kamar, ditemani perawat pribadi. Ia membaca pesan Andi dan tersenyum kecil. Setelah bertahun-tahun merawat suaminya yang lumpuh, rasanya ada yang berbeda ketika berbicara dengan Andi. Pemuda itu tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kelembutan yang jarang ia temui di kalangan mahasiswa lain. Perlahan, pesan-pesan antara mereka menjadi lebih sering. Awalnya, topik hanya seputar tugas kuliah, tetapi seiring waktu, percakapan mulai bercampur dengan hal-hal pribadi. "Ibu sering lembur? Kayaknya beban dosen itu berat banget," tulis Andi suatu malam. "Iya, kadang berat. Tapi ada hal-hal yang membuat saya tetap bertahan." "Apa itu, Bu?" Ibu Angel berhenti mengetik sejenak. Ia menatap layar ponselnya, berpikir keras. Haruskah ia melanjutkan? Akhirnya ia mengetik. "Saya menikmati momen berbagi dengan mahasiswa seperti kamu, Andi. Kamu berbeda. Kamu peduli dan punya semangat belajar." Balasan itu membuat Andi tertegun. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam pesan itu, sesuatu yang menyiratkan kehangatan. Beberapa hari kemudian, Andi tidak sengaja bertemu Ibu Angel lagi di kampus. Saat itu hujan deras, dan Andi berlari menuju halte, namun ia melihat mobil hitam yang berhenti di dekatnya. Kaca jendela terbuka, dan wajah Ibu Angel muncul. "Andi, masuklah. Kamu bisa kehujanan," katanya, menawarkan tumpangan. Andi ragu sejenak, tetapi hujan begitu deras. Ia mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Aroma parfum lembut yang khas menyambutnya, membuat suasana dalam mobil terasa lebih intim. "Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan," ucap Andi canggung. "Tidak masalah. Lagi pula, saya juga senang ada teman bicara," balas Ibu Angel sambil tersenyum. Di sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang banyak hal.
mulai dari kuliah hingga kehidupan pribadi. Ibu Angel menceritakan bagaimana hidupnya berubah drastis sejak suaminya lumpuh. Dengan suara pelan, ia mengaku sering merasa kesepian. "Saya bukannya tidak sayang pada suami saya," katanya, sambil memandang lurus ke jalan. "Tapi terkadang, saya merasa seperti kehilangan bagian diri saya sendiri." Andi hanya mendengarkan, tetapi ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari kata-kata Ibu Angel. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang tepat. Ketika mereka sampai di depan kos Andi, Ibu Angel tiba-tiba berkata, "Andi, terima kasih sudah mendengarkan. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa nyaman berbicara dengan kamu." Andi menatapnya, melihat mata yang penuh emosi di balik wajah yang tenang. "Saya juga merasa seperti itu, Bu. Kalau Ibu butuh teman bicara, saya selalu ada." Saat itu, sesuatu yang tak terlihat mulai tumbuh di antara mereka. Sebuah ikatan yang berbahaya, tetapi tak bisa dihindari. Malamnya, Ibu Angel duduk di ruang kerjanya, menatap foto lama bersama suaminya. Ia mencoba melawan perasaan yang mulai menyelinap, tetapi bayangan percakapannya dengan Andi terus mengganggu pikirannya. Di kosnya, Andi merasakan hal yang sama. Ia tahu ini salah, tetapi kenapa ia merasa begitu terikat dengan Ibu Angel? Keduanya, tanpa sadar, telah melangkah ke dalam jurang hubungan yang akan mengguncang kehidupan mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hujan masih turun deras malam itu ketika Andi tidak bisa berhenti memikirkan percakapannya dengan Ibu Angel. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku, tetapi wajah wanita itu terus muncul dalam bayangannya. Tatapan lembut, senyuman hangat, dan nada bicara yang membuat hatinya tenang. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan perasaan ini, tetapi ia tak mampu menepisnya. Di sisi lain, Ibu Angel duduk di kamarnya. Di meja kerjanya terdapat secangkir teh hangat yang hampir tak tersentuh. Pikirannya berkecamuk. Ia memegang ponselnya, membaca ulang pesan-pesan dari Andi. Setiap kalimatnya terasa tulus, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Suaminya, meskipun masih hidup, tak lagi mampu memberikan kehangatan itu. Ia merasa bersalah, tetapi perasaan yang mulai tumbuh terhadap Andi terlalu kuat untuk diabaikan. Keesokan harinya, Andi menerima pesan dari Ibu Angel. "Andi, kalau kamu tidak sibuk nanti sore, bisakah kita bertemu di kafe dekat kampus? Ada hal yang ingin saya diskusikan." Hati Andi berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia langsung membalas, "Tentu, Bu. Saya bisa." Pukul 5 sore, Andi tiba di kafe yang dimaksud. Tempat itu cukup tenang, dengan lampu-lampu redup yang menciptakan suasana hangat. Ibu Angel sudah menunggunya di pojok ruangan, mengenakan blus putih sederhana, tetapi tetap terlihat anggun. "Terima kasih sudah datang," ucap Ibu Angel ketika Andi duduk. "Tidak masalah, Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan?" Ibu Angel terdiam sejenak, memandang keluar jendela. Hujan kembali turun, seperti memberi irama pada suasana hati mereka. "Andi," katanya pelan, matanya menatap langsung ke arah pemuda itu. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa kita memiliki koneksi yang berbeda.
Kamu membuat saya merasa dihargai, didengar, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup saya. Andi terkejut mendengar pengakuan itu. Ia mencoba menjawab, tetapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Saya tahu ini salah, lanjut Ibu Angel, suaranya mulai bergetar. Tapi saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Ada sesuatu tentang kamu yang membuat saya merasa hidup kembali. Keheningan menyelimuti mereka. Andi mencoba merangkai kata-kata, tetapi akhirnya ia hanya berkata jujur. Bu, saya juga merasakan hal yang sama. Saya tahu kita tidak seharusnya, tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Ibu Angel menghela napas panjang. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Andi menatapnya dalam-dalam. Saya tidak tahu, Bu. Tapi saya ingin ada untuk Ibu. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa Ibu andalkan. Dalam momen itu, perasaan mereka saling terhubung. Tanpa ada kata-kata lagi, mereka menyadari bahwa apa yang mereka rasakan tidak lagi bisa ditahan. Pertemuan itu menjadi awal hubungan rahasia mereka. Awalnya, mereka hanya saling berbagi pesan dan bertemu secara diam-diam di luar kampus. Ibu Angel menemukan kembali gairah hidup yang hilang melalui Andi. Pemuda itu memberinya perhatian dan kehangatan yang tidak ia dapatkan dari suaminya. Namun, semakin dalam mereka terlibat, semakin sulit bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang terjadi. Di kampus, Andi harus bersikap seperti mahasiswa biasa, sementara Ibu Angel berusaha menjaga profesionalitas. Tetapi setiap tatapan mereka, setiap percakapan singkat, menyimpan arti yang jauh lebih besar. Suatu malam, saat Andi mengantar Ibu Angel pulang setelah pertemuan rahasia mereka, suasana di mobil terasa berbeda. Ketika mereka sampai di depan rumah, Ibu Angel berhenti sebelum keluar. Andi, katanya dengan suara pelan. Kalau ini menjadi terlalu sulit untukmu, kita bisa berhenti. Andi menatapnya, lalu menggeleng. Tidak, Bu. Saya tahu risikonya, tetapi saya tidak ingin kehilangan Ibu. Ibu Angel terdiam sejenak, lalu mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia menyentuh pipi Andi dengan lembut dan mengecup bibirnya. Itu adalah ciuman yang singkat, tetapi penuh emosi. Setelah itu, Ibu Angel pergi masuk ke rumah, meninggalkan Andi yang masih terdiam di dalam mobil, dengan hati yang berdebar kencang. Malam itu, keduanya tahu bahwa mereka telah melewati batas. Tidak ada jalan untuk kembali. Hubungan ini telah membawa mereka ke dalam pusaran gairah, cinta, dan ketegangan yang tak terhindarkan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari-hari Andi dan Ibu Angel semakin berwarna penuh kemesraan, tetapi juga semakin berisiko. Mereka tak lagi hanya berbicara soal tugas atau diskusi intelektual. Hubungan mereka telah melewati batas profesional, menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Namun, di balik senyuman dan kebahagiaan sesaat, ada bayangan gelap yang perlahan mendekat. Suatu malam, Andi menerima pesan dari Ibu Angel. Andi, bisakah kamu datang ke rumahku malam ini? Aku butuh bicara. Hati Andi berdebar membaca pesan itu. Rumah Ibu Angel? Ia tahu risikonya besar, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Dengan motor tuanya, Andi meluncur menuju rumah dosennya di kawasan elit pinggiran kota.
Ketika sampai, Ibu Angel menyambutnya dengan wajah lelah. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi tetap memancarkan pesona yang membuat Andi sulit berpaling. "Masuklah," katanya pelan, membuka pintu lebar-lebar. Andi masuk dan duduk di ruang tamu yang luas. Suasana rumah itu terasa sunyi, hanya terdengar deru alat bantu pernapasan dari kamar suami Ibu Angel. "Ada apa, Bu?" tanya Andi, mencoba memecah keheningan. Ibu Angel duduk di sofa di hadapannya, menatap pemuda itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Andi, aku merasa kita semakin jauh terlibat dalam hubungan ini. Aku bahagia denganmu, tapi aku juga takut. Semakin hari, rasanya seperti kita sedang bermain dengan api." Andi mengangguk, memahami kekhawatiran wanita itu. "Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak ingin berhenti. Saya ingin terus ada di samping Ibu, apapun risikonya." Mata Ibu Angel mulai berkaca-kaca. "Andi, aku sudah mencoba melawan perasaan ini, tapi aku tidak bisa. Kamu membuatku merasa hidup kembali." Tapi, suaranya melemah. "Bagaimana kalau seseorang tahu? Bagaimana kalau ini menghancurkan kita berdua?" Andi mendekat, meraih tangan Ibu Angel. "Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, Bu. Saya akan melakukan apa saja untuk melindungi Ibu." Kata-kata Andi membuat hati Ibu Angel bergetar. Dalam keheningan yang mendalam, mereka saling menatap, dan tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin mengecil. Dalam sekejap, mereka terjebak dalam pelukan hangat yang penuh rasa gelora cinta, saling berciuman mesra, yang menghanyutkan rasa gelora yang membara. Ibu Angel sangat agresif membuat Andi. Begitu juga Andi sangat agresifnya menimpali Ibu Angel. Menyusuri hamparan lekuk indah, penuh gelora membara mempesona, seolah dunia di luar rumah itu tak lagi ada. Terhempas asmara mereka berdua. Tak terasa kebahagiaan itu, mereka puncaki dengan hempasan gelombang hasrat, yang menyenyumkan bahagia merekah di jiwa, melenturkan kedua tangan Bu Angel, yang enggan melepaskan Andi dalam pelukannya. Namun, tak terasa waktu mereka lewati hingga larutnya malam, memaksa mereka untuk melepaskan pelukan hangat dan memisahkan jarak untuk berpisah. Ketika Andi pulang malam itu, sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya. "Aku tahu hubunganmu dengan Bu Angel. Berhati-hatilah. Rahasia ini bisa menghancurkan kalian." Pesan itu membuat Andi terdiam. Ia membaca ulang pesan tersebut, mencoba mencerna artinya. Siapa yang tahu? Bagaimana mereka bisa tahu? Di saat yang sama, Ibu Angel juga menerima pesan serupa. Kali ini lebih mengancam. "Bu Angel, kalau kamu tidak ingin skandal ini tersebar, aku sarankan untuk menghentikan semua ini. Jangan coba-coba menantangku." Pesan itu membuat tangan Ibu Angel gemetar. Ia segera menelepon Andi, suaranya terdengar panik. "Andi, kita punya masalah. Ada seseorang yang tahu tentang kita." Keesokan harinya, suasana di kampus terasa berbeda bagi Andi. Ia merasa tatapan orang-orang di sekitarnya lebih lama dari biasanya, meskipun mungkin itu hanya perasaannya. Ia mencoba bersikap biasa, tetapi sulit mengabaikan perasaan was-was itu. Saat di ruang dosen, Ibu Angel juga merasakan tekanan yang sama. Seorang kolega, Bu Mira, mendekatinya dengan tatapan penuh arti. "Angel,
kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu kelihatan gelisah, tanya Bu Mira. Ibu Angel mencoba tersenyum. Ah, tidak apa-apa. Hanya sibuk dengan pekerjaan saja. Namun, sorot mata Bu Mira menyeratkan sesuatu yang lain. Kalau ada apa-apa, kamu tahu kan, aku selalu ada untukmu, katanya, sebelum pergi meninggalkan ruangan. Malam itu, Andi dan Ibu Angel bertemu kembali di sebuah taman kecil di luar kota. Wajah keduanya terlihat tegang, dibayangi oleh pesan-pesan ancaman yang mereka terima. Kita harus cari tahu siapa yang mengancam kita, kata Andi, suaranya penuh tekad. Tapi bagaimana caranya? Tanya Ibu Angel. Kita bahkan tidak tahu dari mana pesan itu berasal. Andi berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin ini hanya seseorang yang curiga. Selama kita berhati-hati, mereka tidak akan punya bukti. Namun, di dalam hatinya, Andi tahu bahwa situasi ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Seseorang benar-benar mengawasi mereka, dan satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Hubungan mereka kini tidak lagi hanya tentang cinta, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan rahasia mereka. Di balik kebahagiaan sesaat, ada badai besar yang siap menghancurkan segalanya. Apakah mereka bisa melewati semua ini, ataukah mereka akan jatuh ke dalam jurang kehancuran yang sudah menanti? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kisah ini masih terus berlanjut di video episode berikutnya. Ikuti kelanjutan kisahnya dan pantengin terus Cerma Channel yang keren beken penuh inspiratif ini. Atas perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.